Oke, ayo. Iya. Nggih. Kanan. Salah. Ini kecil soalnya. Tapi jelas. Kalau ini. Jadi yang ini aja. Yuk, sila. Ada yang mau syahadat dulu, ya? Sini. Oke. Maskernya dibuka. Alhamdulillah mau mualaf insyaallah hari ini. Namanya masalah Coki Fadil tuh. Nah itu sih banyak duduk juga. Ya, jadi nanti kita ini sama-sama menyaksikan saudara kita, dan terus jangan tepuk tangan ya, ucapkan dalam. Terus jangan diteriakin nanti, ternyata ibu-ibu Islam galak semua dan doain yang baik ya. Siap. Sudah siap? Ready? Ya udah pinjam kakek ini ya, diikutin ya. Siap. Tanya dulu terpaksa nggak? Did someone force you to convert to Islam or you were by yourself? Mendingan kan ponis tuh kita. 你自己有吗？你自己有吗？都是亲人的人告诉你应该是Islam还是你自己？Oh, hal的。Ya, jadi pasti itu dipastikan dulu terpaksa atau enggak ya. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Are you saying this right? I bear witness. There is no God. There is no God except Allah. I bear witness. I bear witness. Muhammad is messenger of Allah. Alhamdulillah. Kita doain dulu untuk beliau ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Sallallahu radhiyallahu ta'ala ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Dan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lalu istiqomahkan saudara kami ini ya Allah, dan istiqomahkan kami juga yang Kau pilih beriman sampai akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau ridho kumpulkan kami di sini, kumpulkan kami juga kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Jaga anak cucu keturunan kami ya Allah, dengan cahaya Islam-Mu, istiqomah melakukan ketaatan kepadamu dan pulang pada hadapan-Mu sebagai hamba-Mu yang Kau ridhoi ya Allah. Ada atina fid
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sunahnya memberikan hadiah nanti silakan kalau bisa lewat siapanya dikasih biasanya. Kalau di masjid ya saya nggak bawa ini, tapi biasa kalau di masjid suka ada udah sediain apa koko atau apa aja sih sebetulnya. Sunahnya diberikan hadiah kalau hadiah baru. Untuk saya terima kasih. Alhamdulillah. Usianya berapa? Nicis tuh ya? 30. Oh, 跟我一样啊。这一年，你这一年做什么？89 oh iya, lahiran 89 ya, saya 91 dia lagi. Thank you very much. Alhamdulillah, sudah saudara kita ya. Terima kasih ya, istiqomah ya. Diajari di learning ya. Silakan. Ya, saya kasih hadiahnya ini aja, tapi ini bahasanya Indonesia ya, Ki. Iya. Ibu. Iya, kasih ya. Kursinya aja. Kursinya mejanya ketinggian. Kalau gini enak gak? Yang belakang protes. Ada yang kalangan tiangnya. Coba digeser tiangnya. Udah ayo, jadi ngajinya. Kita buka dulu dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Bisa pun kaki ini Nyedot. nah, ini ngomong rasa Jawa. Saya ngikutin aja ya. Sakit Jawa, Gus. Sakit sedikit. Ya. Yuk, sekali lagi kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa ngaji bareng di sini lagi di Hongkong. Salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah istiqomahkan kita meniti sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami kepada seluruh jemaah yang sudah hadir, juga para panitia ya, yang menjadi wasilah diadakan majelis ini. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama gandengan tangan sampai ke surga Allah insyaallah. Ada yang baru pertama kali ketemu? Sungguh. Berarti yang kemarin-kemarin ini belum datang, belum datang. Tiket. Berarti udah dapat libur. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa silaturahmi yang sekarang. Yang nggak angkat tangan berarti udah pernah ketemu? 3 kali. 3 kali. Lebih. Ya. Nagih. Ya istiqomah ya. Berdekatan kalau bulan Rajab yang biasanya bahasanya
Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj, dan Isra Mi'raj kita tahu itu adalah momen dimana perintah sholat yang 5 waktu yang setiap hari insya Allah kita lakukan, kita jaga ya. Maka yuk sudah kita bahas dari Isra dan Mi'rajnya dulu. Secara bahasa, Isra itu artinya perjalanan di malam hari ya, perjalanan di malam hari. Berarti kalau secara bahasa, kalian keluar dari tempat tinggal, pergi beli roti ke 7-Eleven misalkan, itu juga Isra. Kalau secara bahasa, artinya perjalanan di malam hari. Kalau secara istilah, yang dimaksud di sini adalah berarti perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, Mi'raj secara bahasa artinya adalah alat untuk naik. Ya, alat untuk naik. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat eskalator, secara bahasa juga itu Mi'raj secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, jadi kalau lama terdahulu, udah gue banyak. Biar nggak ngantuk. Mau nggak? Nanti bagi-bagi ya. Sekarang aja dulu. Ya. Saya ikut belum? Mi'raj, dari Mi'raj itu artinya adalah naik ya. Nanti kalau secara transportasi nggak semuanya naik, transportasi pindah tempat ya. Kalau secara istilah berarti artinya adalah diperjalankannya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke atas ke Sidratul untuk akhirnya menerima mandat untuk sholat 5 waktu. Sekarang kita baca ayat Al-Quran surat ke-17 Al-Isra ayat ke-1. Ada lagi. Ini Buat dibagi. ini kalau ini disuguhin kan satu pas ya. Coba bayangin permen segini. Biasanya dia di atas masih. Nanti dia tahu. Ya. Malah lusuh ya. Dengan dia pelan-pelan aja ya. Depan bagian ada ini. Yang depan ada. Udah ya, jangan ada yang ke sini tadi jadi kepotong terus nanti. Kak lanjut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sampai situ dulu. Kita lihat subhanalladzi, Maha suci Allah yang. Jadi kalau ada ayat di dalam Al-Quran dulu yang di depannya sudah ada kata subhananya, maka bisa dipastikan itu bahasannya mungkin akan di luar akal kita, nggak masuk akal menurut manusia ya. Jadi karena bahasannya akan di luar akal menurut manusia, Allah sucikan dulu. Maha suci Allah. Menurut kalian nggak masuk akal pun Allah tapi nggak mungkin bohong. Ia suci dari segala kedustaan. Maka meskipun yang akan disampaikan menurut kalian nggak masuk akal, ini pasti benar karena Allah mempertaruhkan kesuciannya di situ ya. Karena kan ketika akhirnya dikasih tahu ke orang-orang di zaman itu kan orang pada nggak percaya tuh ya. Maka depannya sudah ada subhana alladzi adalah yang asra itu memperjalankan, diterjemahkan nih. Berarti kalau memperjalankan berarti ada subjek, ada objeknya, ada pelaku. Contoh kayak gini, saya memindahkan botol, yang pindahin siapa? Yang dipindahin apa? Tapi kalau misalnya di situ asro, Allah memperjalankan, yang memperjalankan siapa? Yang diperjalankan siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka misalkan begini, misal ibu ya, ada semut, bilang ke semut yang lain, semut ini misalkan tinggal di Jakarta. Terus si semutnya bilang ke teman semutnya yang lain, aku tadi pagi berangkat ke Bandung loh. Terus jam 12 jam 6 pagi berangkat ke Bandung, jam 12 siang aku udah ada di Jakarta lagi. Kata teman-teman semutnya, wah kamu ngaco, yang benar aja kamu tuh semut, jalannya pelan kecil, mana mungkin jalan dari Jakarta ke Bandung balik lagi ke Jakarta hanya dalam waktu 6 jam. Menurut semut tidak masuk akal. Tapi si semut ternyata nggak bohong. Dia bilang, aku nggak bohong, aku tadi dari tembok
mencolok ke jaket si bapak itu. Dan itu si bapak itu naik mobil ke Bandung, ngambil undangan, pulang lagi. Aku nggak bohong kan? Bohong nggak sih semut? Jadi kalau menurut si semut nggak masuk akal, menurut manusia masuk akal nggak? Menurut manusia masuk akal nggak? Masuk akal. Nah, kalau misalnya kita tadi, makanya kalau tanya, yang memperjalankan siapa? Yang diperjalankan siapa? Berarti itu standarnya, ya standarnya Allah, nggak bisa standarnya manusia. Kalau menurut standarnya manusia, pindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, udah gitu ke Sidratul Muntaha, menembus 7 langit, balik lagi di malam yang sama. Menurut manusia, atau kalau dalam contoh yang tadi, menurut semut nggak masuk akal. Tapi kan makanya di sini tegaskan, Asra, ini orang kalau benar-benar ngerti bahasa Arab bisa langsung ngerti ya. Karena oh Asra, ya. Yang mau menjalankan Allah. Seperti bagaimana tadi, kalau orang ngomong kayak gini, tadi yang ngomong semut nggak percaya. Semut bolak-balik Jakarta Bandung 6 jam, semut nggak percaya. Tapi kalau yang ngomong saya, tuh tadi saya habis bawa semut dari Jakarta ke Bandung ke Jakarta lagi. Percaya nggak ibu saya bawa semut? Percaya aja, karena ya emang bisa saya bawa semutnya kan? Iya. Makanya ketika kita mengimani peristiwa Isra Mi'raj, ya begitulah ya. Kalau menurut akal standar manusia, oh itu mustahil. Tapi kalau menurut standarnya Allah, apa yang mustahil bagi Allah? Semuanya buminya Allah, ciptaan Allah semuanya. Ya, jadi begitu. Ya. Nah, dan setelah itu dilanjutin subhanallazi asra bi 'abdihi. Nah, di situ kan tadi asal Allah memperjalankan, siapa yang diperjalankan? Hambanya siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini juga ada pengakuan hambanya. Jadi Rasul itu sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya. Kadang kita juga suka ngaku, saya juga hamba Allah. Pertanyaannya, diakui nggak kita nabi sama Allah ini? Karena kalau kita ngelakuin hal-hal yang bikin Allah nggak mau ngakuin kita, alhamdulillah. Ya kan seperti itu ya. Atau misalkan kayak gini ya, misalkan semua orang mungkin bisa ngaku kenal Pak Presiden atau artis atau siapa, tapi kalau ditanya itu artis kenal kamu kan? Ya kan, kita misalkan siapa di sini semua kenal Jackie Chan, ya Jackie Chan tanya Jackie Chan kenal ibu gak? Ya, itulah kurang lebih. Nah, kita mengaku hamba Allah, tapi kadang bisa jadi ada perbuatan kita yang tidak layak untuk dianggap kepada Allah. Rasul sudah diakui oleh Allah, hamba aku ini. Ya. Bahkan ada riwayat lain ya, meskipun lebih lemah, tapi bisa kita ambil pelajarannya. Jadi Rasul waktu diangkat Isra Mi'raj itu pernah ditanya sebetulnya, kau ingin dijadikan nabi yang sebagai raja atau dijadikan nabi yang sebagai hamba? Ternyata Nabi memilih yang sebagai hamba. Satu, Rasul ingat bahwa dulu Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa agar tidak ada yang punya kekuasaan di dunia sebagai raja ya, melebihi kerajaan Nabi Sulaiman. Maka ya sudah, dan ya sudah, namanya orang soleh di dunia seperti lewat aja, bukan segalanya. Boleh punya, tapi ya cuma jalan, ya, cuma jalan untuk tambah dekat sama Allah. Ngobrol apa? Rasa-rasa. Saya kalau lagi ada yang ngobrol, saya harus menghormati. Jadi silakan dilanjut. Sudah. Ya, bismillah. Dan ini alhamdulillah Isra Mi'raj itu kan akhirnya kita diperintahin sholat tuh. Kita atau bahkan mohon maaf ya, bisa jadi yang mualaf, nggak tahu kalau yang tadi, tapi pernah punya ada kawan yang bikin dia agak ragu untuk masuk Islam. Dia mikir kayak gini, wah serius sehari ibadahnya harus 5 kali, karena di kepercayaannya yang lama nggak harus 5 kali tapi seminggu sekali. Nah ini 5 kali. Orang-orang zaman itu Bu yang kita tahu kan belum ada teknologi seperti sekarang ya. Kita kalau panas ada AC, kendaraan ada, ya. Di zaman itu kan zaman Nabi belum ada itu semua, listrik juga belum ada, ya.
Terus tahu-tahu ditambah tugas lagi sehari 5 kali. Kita mau wudhu kan gampang ya, air di mana-mana insya Allah mudah dicari. Di sana kan, oh ya Allah, padang gurun, gersang, jadi air itu masya Allah. Ya. Pakai. Nah, terus tahu-tahu ditambah kewajiban sholat 5 waktu yang sebelum sholatnya harus bersuci dulu. Kan kalau misalnya mungkin kita di zaman itu, aduh kenapa lagi tugasnya? Ya. Tapi ternyata kalau kita baca sejarahnya, mereka malah senang. Kenapa? Karena jadi bisa langsung doa ke Allah. Karena ternyata kalau kita baca literatur dalam Islam, umat nabi-nabi sebelumnya itu kalau pengen doa itu harus lewat nabi. Ya, karena kalau kita baca kisah Nabi Musa, katakan ya Musa kepada Tuhanmu, kayak di Al-Baqarah tuh, qul ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ditanyakan tuh, minta tanya. Umatnya nanya ke Nabi Musa tanyain ke Allah. Kami suruh potong Baqarahnya sampai betinanya kayak gimana? Jadi harus lewat nabinya. Dengan akhirnya ada sholat itu, mereka gak ketemu Rasulullah, udah ambil wudhu, sujud, bilang apa aja langsung ke Allah. Jadi ketika akhirnya tahu, kita bisa kayak gitu, langsung ke Allah, gak harus lewat nabinya. Sedangkan semua nabi sebelum Rasulullah harus lewat nabinya dulu kalau pengen komunikasi ke Allah. Maka mereka malah senang sekali itu, masya Allah. Kenapa? Ada apa belakang? Orang dengar paling. Tenang, ya. Kadang-kadang suaranya sampai belakang. Ini kelihatannya ada speaker baru tambahan yang putih itu. Dulu terakhir kesini belum ada. Insya Allah membuat lebih jelas. Ya. Jadi gitu. Makanya gimana kita ke Allahnya, gimana kalau kita ngerasa ada yang kurang nyaman dalam hidup kita, terus sadar berarti aku harus mulai memperbaiki. Mulainya dari mana? Dari sholatnya. Jaga aja, jaga sholat. Kalau saya insya Allah sholat itu pasti, ya sudah tingkatin. Apa yang ditingkatin? Waktunya dulu pertama. Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi, amalan apa yang paling Allah cintai? Dijawabnya 3 jawaban, tapi yang nomor 1-nya kan ternyata sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Jadi jangan ditunda-tunda. Drama bisa nunggu. Ya. Kerjaan, nah ini mungkin kadang ada yang, dan sebetulnya boleh ya. Misalkan kalian dokter, tiba-tiba lagi azan, kan orang benar-benar harus dioperasi saat itu juga. Nah kalau itu uzur, itu ada uzur. Kalau uzur maka diberikan rukhsah keringanan. Ya. Tapi kalau misalkan gak ada uzur sama sekali, yang ngehalangi cuma satu, waswas syaitan, bikin kita jadi malas, itu sebetulnya gak ada alasan. Ya. Karena ya kita punya masalah pasti, yang bisa beresin masalahnya cuma Allah. Terus ada waktu untuk supaya kita bisa minta tolong langsung, terus malah gak ditolong, malah kitanya gak mau minta tolong, kan lucu ya. Ada yang udah minta tolong tapi udah gak yakin, pikirannya juga kemana-mana, sholat, udah mau kuliah dulu ya, supaya ganti ina atau ina. Yani ini nggak bisa. Subuhnya jam 3, asalnya jam 6, subuhnya setengah 10. Sekalian duha. Ya Allah, kalau siapa mana? Soal surganya pengen, tapi Nabi Adam diusir dari surga, dosanya satu. Kita ini dosanya satu, nanti pakai amalan yang mana? Pakai sholat yang mana? Itu yang tadi. Yang dibarang karena kamu di dalam sholat tinggal, oh iya dilansir. Kadang muter-muter. Ada sholat pas rakaat 3 sujudnya lama banget. Yang lain udah bilang kayaknya khusyuk banget. Nanti padahal lagi mikir bisa kita satu apa begini. Siap muter doa apa iftitah itu. Kadang muter balik mana mbak. Sujud sahwi gak ngerti cara kedatangan berapa nanti belum cara sujud sahwi kalau lupa ini ya. Enggak, Nabi pun sengaja dibuat lupa oleh Allah supaya nanti ada petunjuk. Jadi kalau ditanya, kok Nabi sholatnya pernah lupa? Agak pernah. Tapi bukan nabinya lalai. Sengaja Allah buat beliau lupa karena tahu nanti setelah Nabi wafat pasti ada umatnya yang lupa.
Makanya supaya ketika Nabi lupa, akhirnya diajarkan doa, diajarkan cara sujud sahwi. Benar-benar tahu? Dibahas ya. Kalau jadi gini, pertama kalau kita lupa antara misalkan ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka kita ambil yang lebih sedikit. Ya. Kalau ternyata itu udah benar, nanti jadi 5 rakaat toh, nanti bisa ditutup sujud sahwi. Nah ini mencegah ternyata udah kayaknya udah, padahal ternyata belum. Jadi ternyata sholatnya harus yang 4 rakaat jadi cuma 3 rakaat. Ya. Ibarat jadi jangan sampai kurang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi berdiri, habis ini tuh, kalau misalnya tadi lagi sujud ya Allah habis ini tuh berdiri buat rakaat keempat atau langsung duduk. Saya lupa ini rakaat 3 atau 4. Maka ambil yang sedikit, ambil yang sedikit. Ya udah anggap aja 3. Jadi dia berdiri lagi. Kalau ini sujud sahwinya. Kalau lupanya sebelum beres sholat, maka setelah habis tasyahud duduk yang tawarruk, maka takbir lagi sujud, takbir lagi duduk, takbir lagi sujud, takbir lagi duduk, baru salam. Jadi sujud lagi 2 kali. Ya. Bacaannya pun sebetulnya ada riwayat yang menyebutkan bacaannya, tapi juga ada dari guru yang menyebutkan sebetulnya kita pakai bahasa kita kalau nggak hafal ya. Kalau perlu waktu dibuat hafalin, minimal dalam hati kita bilang ya Allah, hamba dengan sujud sahwi menyempurnakan sholat hamba yang ada kekurangan atau terlebih atau kelebihan. Itu kayak gitu udah dasar. Ya, duduk. Nanti sekali lagi duduk, beres. Ya, salam, ditutup salam. Jadi ibarat kalau itu dalam rakaat terakhir udah dua kali sujud tuh, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu udah. Nah tapi karena tadi lupa nih, tambahin lagi 2 kali sujud, baru salam. Itu kalau lupanya sebelum beres sholat. Kalau baru sadar lupanya setelah sholat udah beres, saat ini udah beres sholat, bahkan udah pindah ke meja makan, lagi mau makan, ya, lupa. Itu juga bisa boleh, masih diizinkan selagi wudunya belum batal ya. Kalau batal ya wudu lagi dulu ya. Kalau di situ memungkinkan untuk sujud, boleh langsung sujud di situ. Oh pakai bumi. Enggak, maksudnya kan sebetulnya syarat sholat tuh nggak wajib pakai mukena, Bu. Yang penting menutup aurat. Jadi kalau misalkan ibu ini kan syar'i, ini Bu tanpa mukena boleh sholat seperti ini. Ya, jadi ibu masih pakai pakaian seperti ini udah pindah tempat itu boleh, ya boleh. Jadi tinggal langsung apakah diulang Pak atau gimana? Kalau bicara sujud sahwi udah langsung sujud 2 rakaat, 2 kali sujud, begitu beres sujud yang kedua salam lagi seperti itu, ya. Dan jedanya ada maksimal nggak berapa lama? Ya, insya Allah harusnya nggak terlalu lama ya. Sebab ingatnya 2 tahun lagi. Sebenarnya tidak ada batasan. Memang rasanya kalau udah ketabrak sama waktu sholat lagi selanjutnya. Ya. Jadi selagi belum batal, sudah pindah tempat pun, jadi boleh dilakukan sujud sahwi seperti itu. Tinggal dilihat lupanya kapan. Kalau enggaknya masih di dalam sholat, berarti sujud sahwinya sebelum salam. Kalau misalkan ingatnya setelah beres sholat, maka ya sudah. Misalkan di situ nggak bisa wudu, ya nggak bisa sujud, tempatnya tidak memungkinkan. Ya misalkan ingatnya di kereta ya, di kereta bawah tanah tuh lagi padat tuh rumah saya sujud di situ, jadi bisa nanti pas nyampe boleh. Pas nyampe kediaman tempat tinggal, padahal tadi sholatnya di sini misalkan, jujur nanti pulang, oh iya tadi saya lupa, nanti pas nyampe rumah. Ya, kecuali kalau misalkan batal di wudu lagi dulu. Ya ini mah tambahan pengetahuan ya istilah. Dan sekali lagi, ya dahulukan sholatnya. Aslinya kan kita hidup itu diciptain untuk ibadah itu udah tahu semua ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita kerja, ada yang dagang, ada yang jadi dokter, ada yang apapun itu cuma nunggu waktu, ngisi waktu luang untuk tugas kita yang sebetulnya yaitu sholat. Ya. Jadi silakan mau ngisi waktu luangnya ngapain aja, tapi tugas kita yang asli sholat. Ya. Maka dahulukan. Ketika kita mendahului Allah juga dahului kita beneran. Saya
berani mengajak, ayo cobain minimal 2 pekan dulu aja, dijaga benar-benar 5 waktunya, baru berubah pasti hidup. Kalaupun masalahnya belum selesai, hatinya sudah berubah. Kalau dulu mungkin galau, nangis, gelisah, tersenyum saja berat, sekarang lebih ringan, lebih ringan. Ya. Lebih adem. Karena ya bicara masalah ya, kalau mau jujur, kita punya masalah. Yang di luar yang lagi maksiat dan tidak berislam juga punya masalah. Ya, selevel Nabi juga masalah punya. Bahkan level masalah mereka lebih berat, gitu ya. Tapi ya, yuk kita pikir lagi. Ini ada pernah orang nanya kayak gini ya. Kok 2023 bagi saya tahun yang sial? Saya tanya, emang kenapa Pak? Dijawab, tahun itu saya dituruni dari jabatan. Saya bilang, perasaan Bapak naik jabatan tahun itu 3 kali, turun cuma 1 kali. Ya kok sial sih? Sedangkan ada orang yang saya tahu nggak pernah menjabat apapun, tapi nggak ngerasa sial. Jangankan jadi direktur seperti Bapak, ada yang jadi ketua grup WA aja nggak pernah. Karena kan jadi ketua grup WA itu gampang banget. Itu tidak bikin grup sendiri, jadi itu terserah mau ada yang pelantikan itu ntar pakai mahkota, set pijak, potong pita, lain apa jadi ketua grup WA. Ada kan orang yang nggak pernah menjabat apa-apa tapi nggak merasa sial, nggak merasa menderita. Makanya sudah harus ada perubahan juga. Bahagia kita itu di mana? Karena kalau sekali lagi bahagianya masih belum di Allah, bahagianya masih selalu yang aku suka, mau sampai kapan? Saya ini dulu ya. Dulu siapa yang waktu sekolah? Saya main penting lulus saja. Ya. Lulus, begitu lulus nih, yang penting mas saya bisa kerja apa aja terserah. Ya. Dapat nih kerjaan nih, kalau aja bisa kerjanya di luar negeri ya, berangkat. Udah dapat nih kerja nih, ngomong nih. Kalau nggak tahun depan nggak naik gaji, saya mendingan pulang aja. Naik biasanya gitu aja terus. Dulu juga zaman saya masih sekolah juga sama teman-teman kayak begitu. Saya yang penting pengen kuliah, di Kabul dia kuliah, saya yang penting lulus, di Kabul lulus, saya yang penting kerja, terserah gaji berapa juga, di Kabul kerja. Kalau tahun depan BUMN mau resign, mau sampai kapan? Bisa jadi hari ini kita mikir, saya kayaknya bahagia kok kalau udah punya uang sebulan 100 juta rupiah misalnya. Tapi nanti ketika hari itu tercapai, oh nanti ada keinginan yang lain. Makanya kalau ada orang bilang pengen kaya dan dia melakukan segala hal apapun demi kaya, orang pengen kaya kan alasannya cuma satu. Pengen bikin mulai. Kenapa? Karena belum pernah kaya. Coba cari orang yang udah benar-benar kaya dari sononya. Cari tanya pertanyaan ke dia, apa yang kamu inginkan, apa kebahagiaan kamu, dan menyebut kaya. Benar, udah soalnya ya. Tapi mungkin jawabnya saya cuma pengen tenang, saya cuma pengen ada orang yang memahami aku apa ada itu. Jadi beneran ya, saya mah nanti suami beliin gelang udah bahagia. Dia tetangga gelangnya 5, kurang lagi. Lihat yang gelangnya 5, ada yang pakai gelangnya sampai ketek. Yang sampai ketek gaulnya sama yang punya toko emas lah. Yang udah punya toko emas gaulnya sama yang punya tambang emas. Jadi gitu ya, bukan gak boleh punya, tapi kalau kita meletakkan bahagianya kita di situ, itu gak ada habisnya. Apalagi kalau bahagianya di mulut orang itu. Kalau kalian di sini ya, kadang orang kan lihat jalan tuh masya Allah gaya-gayanya stylish gitu. Yang dibungkus. Kayak yang katanya bermerek ya, kadang makan lah. Ya kadang mereka memang pantas-pantas aja gitu. Kan ada orang yang diuji pakai asli juga dikira KPU dulu. Ya, ada begitu. Saya ada kawan beli jam tangan asli mahal,
Tapi tetap orang nggak percaya. Jadi setiap ini tuh ditanya, Bon, setelah pembelian jamnya ya, dikatakan kemana-mana. Tahu sendiri netizen tetap aja ditanya gitu, Bon, siapa kamu bawa-bawa? Nggak ambil. Nggak mau. Lebih mudah mana membuat satu dunia cinta kita atau membuat pencipta segala-galanya cinta ke kita? Nih, kalian punya anak dua misalkan, yang satu senang dengan kalian bisa beli makan mie ayam, ternyata adiknya nggak suka mie ayam, kecewa. Ya. Sedangkan misalnya uangnya pas cuma buat satu porsi, susah ke orang tuh susah. Segitu kedua orang, apalagi ke miliaran orang. Gimana caranya bikin satu dunia cinta tuh gimana? Posting yang komen 199 memuji, yang satu mencaci, terus sampai kepikiran gitu buat apa? Ya. Alhamdulillah surga kita gak ribut dia, betul? Udah banyak. Lebih gampang, ya sudah, buat saja satu pihak suka sama kita. Tapi kalau satu pihak yang ini cinta sama kita, dia punya kuasa menjadikan siapapun yang ketemu urusan sama kita simpati sama kita. Udah ke Allah aja. Nah biasanya ada orang yang udah mulai paham kayak gini itu perlu waktu. Tahu-tahu baru mulai sadarnya di umur 45 misalkan. Ya capek ternyata berusaha pengen nyenengin orang tuh ya Allah. Gue mabut tapi di sini misalkan alhamdulillah kan memang yang didapat insya Allah lebih besar daripada kalau kerja di Indo. Kadang kita udah pulang dan mungkin membeli ini itu gaya. Tapi kadang kalau itu tetangga kalau emang udah nggak suka, kita mau kayak gimana juga mereka nggak akan percaya. Betul? Akhirnya pakai yang mau maaf handphone yang bobanya 3. Enggak 4. Kalau orang udah dengki, ini memang masalahnya di hati dia. Orangnya emang udah dengki. Ditanya, dapat dari mana? KW nih. Ternyata kita betulan bahwa ini beneran stroke ya Allah segitunya sampai di bawah-bawah. Tapi orang nggak percaya. Dari mana? Menang judi online ya. Kalau ya Allah mulut orang tuh ya Allah ya. Pengalaman. Enggak, terus kita bikin lagi coba. Ya Allah saya beli barang ini untuk supaya naikin kelas saya di hadapan orang. Tapi orang pasti Berapa kali ya? iya, orang 3 kali kayaknya. Tahu nggak kisah ini dari ulama terdahulu tentang bapak sama anak bawa seekor keledai. Ini kan terkenal. Ya sudah, nah kamu naik ya nak. Perjalanan jauh, orang juri. Dasar anak gak tahu diri. Masa bapaknya disuruh jalan. Bapaknya naik, anaknya turun. Dan gitu, orang julid lagi. Tuh lihat tuh bapak gak sayang apa sama anaknya, malah disuruh jalan. Dia malah enak-enak kan naik keledai. Ya sudah, dua-duanya naik. Orang julid lagi. Dasar tidak berperi keledaian. Siksa lah itu ngangkut 2 orang. Turun dua-duanya, orang julid lagi. Bodoh keledai ada bukan ada dinaikin. Masih mau mikirin mulut orang. Kalau bentuknya mulut orang nasihat, saudaraku ayo sholat, nah itu kan beda. Tapi kalau kayak gitu aturan. Kadang yang repot di depan kita ya puji. Kok kayak tiap hari tambah mendatar terus ya? Emang ibu percaya? Pas kita lihat sambil ngajak puji juga. Cocok nih seru lah. Jadi kalau tiba-tiba jadi gitu, ibu suka kan dikasih uang 100 juta? Suka? Tapi palsu. Dibohong. Maksudnya apa? Ya kadang kita suka loh sama yang palsu-palsu. Contohnya ucapan orang ini. Ibu, usianya berapa sih? Kayak awet muda. Kok bisa aja aku 42 loh kok. Kayak pas 1,5 loh. Kurang ajar. Insan maha benar. Menghina secara halus. Capek tidak?
capek langsung tanya. Jadi kalau ada yang uji mendingan langsung tanya, kamu mau minjem duit berapa? Pinjem dulu 100. Pinjem dulu 100. Kan capek ya. Pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas. Tahu banget sih kok. Berhasil kelihatan langsing, mukanya biru. Ya. Alhamdulillahnya apapun yang kita lakuin ada hakim yang maha adil ya Allah. Misalkan di luar sana ada yang jadi guru TK, guru PAUD 30 tahun ngajar. Wah, guru PAUD tuh lebih susah daripada guru SMA. Guru PAUD tuh mohon maaf, masa muridnya mohon maaf buang air di celana dicepokin nggak boleh. Iya. Kalau yang SMA kan bisa dimarahin udah sama. Coba kan saya ya Allah guru PAUD itu masya Allah. 30 tahun dia ngajar, gak ada satupun muridnya yang jadi artis misalkan, tetap dapat pahala gak guru itu? Dapat. Selagi niatnya benar, caranya benar. Daripada misalkan baru setahun ngajar, muridnya viral, terus jadi sombong, begitu malah ditransfer lagi sama muridnya. Ini gak jadi apa-apa di sisi. Kadang-kadang kau lihatin lagi udah nyampe sini di Hongkong, bahkan ada yang udah nyampe, ada yang ngobrol, ada yang bentar lagi udah 30 tahun, ada yang udah 29 tahun. Banyak banget. Kelihatan wajahnya ada yang muda-muda, berarti kayaknya baru. Mungkin kamu udah berapa tahun? Umur berapa? Umur 21. Kerja di Hongkong berapa lama? Udah 18 tahun. Oh, berarti dari tahun. Tanya, ini pelajaran. Ada tukang kaos kaki, jualan kaos kaki, ditanya berapa Pak? 10.000. Modalnya berapa? 8.000 rupiah ya, 8.000. Oh, ini cuma 2.000. Iya, tiba-tiba ada yang menghina, Pak, kalau mau kaya mendingan jalan-jalan kaos kaki, mendingan jadi koruptor. Gitu. Bapaknya jawab luar biasa, saya suksesnya bukan ketika jadi kaya, tapi ketika dagangan saya dipakai saudara saya sesama muslimah, nyempurnain untuk auratnya, berhasil lagi dagangan saya. Dibilang kaya, ada orang yang kalau Allah garisin kaya, gak jualan juga bisa kaya. Ada yang pengen kaya sampai apapun dilakuin gak ada garisnya, tetap aja. Mungkin beberapa waktu yang lalu di Indonesia sih, kita tidak sebut namanya, tapi sempat ramai ceritanya, merugikan negara sekitar 300 triliun. Yang sebut nama kita kami nikmat. Wahai kalau ada kayak gitu betul, mudah-mudahan aku tidak ya. Tapi di hukumnya hanya 6,5. Dendanya cuma 1 miliar. Lu nggak mau di 300 naik itu berarti 300.000 miliar. Berapa juta? Berapa juta? Miliar. Dendanya cuma 1 miliar. Ibarat dia punya duit 300.000 perak. Dendanya 1 rupiah. Ya Allah. Atau kalau lebih mudah gampang, ibu punya duit 300 juta rupiah, dendanya 1.000 perak dendanya. Kan langsung banyak yang bikin video tuh kalau di Indonesia di TikTok ya, saya juga mau dapat segitu, cuma setengah tahun ini saya siap ditangkap nih. Kita bahas ya, anggota. Emang dia yakin? Misalkan dia ini, yes, cuma setengah tahunnya aku masih banyak. Nanti aku keluar, anak-anak udah siap biaya buat kuliah di London, di mana. Kalau Allah nggak ngizinin kita pakai duit, yakin maksud nanti malah masih hidup sekeluarga. Betul. Ini ibu juga sini kajian. Yakin nanti nyampe sini pulang nyampe tempat tinggal. Jangan. Nggak tahu ya. Betul kau. Dan ini renungan lainnya. Balik lagi, pokok banyak mengambil pelajaran dari guru-guru yang ikhlas mengajar lillahi ta'ala. Ada guru PAUD di Bogor, pokok tinggalnya di Bogor. Dia gajinya sebulan cuma 250.000 perak rupiah ya. Dan dia tinggal berenam.
ibunya, sama dia punya adik 4 lagi. Jadi sudah yatim, gak punya ayah. Coba cukup nggak 250.000 perak buat 6 orang? Jangankan sebulan, sehari pun belum tentu, ya, tergantung makannya sih. Maka ya lanjut. Maka ketika melihat kejadian kayak gitu, saya begitu ada beberapa waktu lagi ketemu lagi sama orangnya, nggak cukup ternyata, gemuk malah orangnya. Loh, terus gimana buat makan? Mohon maaf ya, meskipun makannya tidak makanan restoran, kadang nasi pakai ikan kampung, pakai tempe aja, tapi cukup gitu makan. Dan anak-anaknya gimana, adik-adiknya tadi yang udah, karena adik-adiknya masih sekolah, yang udah kerja baru si kakaknya jadi guru PAUD. Ternyata biaya sekolahnya semua gratis karena adik-adiknya hafalin Quran seperti kakak. Sedangkan izinnya, saya gak punya kenalan koruptor, tapi izin waktu Koko masih dulu tinggal di Thailand, masih di profesi yang lama, mohon maaf, sebagai badan judi. Kan ada badan judi lainnya, memang belum nyampe triliunan, tapi duit itu udah bukan masalah. Mereka bisa bayar guru dan sekolah termahal, gak cuma itu, bahkan mereka sanggup bangun sekolah sendiri hanya untuk 1 anaknya. Tapi kalau Allah udah gak rindu sama duitnya, gampang. Itu anak-anaknya mohon maaf ya, ada yang LGBT, ada yang mau maaf homo, ada yang mati overdosis narkoba, ada yang nikah ayahnya sendiri, nikah betulan nih, bukan nikah maksudnya ngehianatin anak bapaknya buat ngambil uang, nikah betulan juga. Jadi ketika ada yang mikir, yang penting dapat uang banyak, dihitung cuma dalam selatan, Allah udah gak rindu, gampang dibikin ada masalah. Gampang banget. Ya. Kan dari situ bukan gak boleh punya. Silakan kalau gitu gimana, saya ada kerjaan tawaran gajinya lebih gede, boleh saja. Tapi selalu ingatnya bahwa bagi para sahabat, bagi orang-orang soleh terdahulu, ya itu semua cuma alat untuk apa? Alat untuk mendekati diri ke Allah. Ibarat gini ya, bayangin jembatan, di ujung jembatan kita tinggalnya di situ, lewatin rumah kita pulang harus lewatin jembatan. Pertanyaannya, ada nggak orang yang tinggal di jembatan yang jembatannya dikasih karpet empuk, lampu hias, pegangannya tuh dari emas, lampu sorot, tanaman cantik, dikasih pengharum, tapi rumahnya bobrok, pintunya lepas, kacanya jebol, atapnya bolong, temboknya retak-retak. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Nah, kita lagi di jembatan, namanya jembatannya dunia. Bukan nggak boleh punya, bukan. Tapi kalau kita menjadikan segala bahagia itu cuma di sini aja, pantesan stres. Karena kita sibuk membagus-bagus sesuatu yang pasti akan kita tinggalin. Oh, tapi gimana? Ada orang yang mau kayak gimana pun dia tetap jadi kaya lagi. Seperti Abdurrahman bin Auf, pindah ke Madinah ikut Nabi, dinolin uangnya. 3 bulan kemudian jadi orang terkaya kedua di Madinah. Hanya waktu 3 bulan. Pernah akhirnya suatu ketika beliau ketika mendapat info orang kaya itu masuk surganya lebih lama, beliau segitu udah yakin karena beliau termasuk 10 sahabat yang dijamin surganya. Terus akhirnya mendengar ada satu negeri panen kurmanya busuk satu negara, dibeli semuanya. Dasar, alhamdulillah aku kehilangan hartaku, mengurangi hisab. Coba bahagia karena jatuh miskin. Nyampe rumah, gak lama kemudian ada yang datang utusan dari suatu negeri bertanya, benarkah Abdurrahman bin Auf? Kami datang dari suatu negeri yang sedang dilanda wabah penyakit. Kata tabib di negeri kami, obatnya hanya satu, kurma busuk dan sudah kau borong semuanya. Izinkan kami membeli semuanya. Ini kami bawakan harga 10 kali lipat dari uang yang kau keluarkan. Gagal lagi. Kaya lagi. Ya, tapi ya gitu. Karena mereka adalah, dan kita bisa kok, tapi bisa kok, berarti ada yang rumus untuk jadi kaya secara pasti. Kalau ditanya gitu ada. Yuk kita bisa bikin kajian ala rumus kaya ala Abdurrahman bin Auf. Tapi betul, perbedaannya terlalu mendasar sama kita, karena beliau jadi kaya efek samping,
Kita jadi kayaknya tujuan utama. Ya, sampai kadang, kenapa ibu kok rajin banget sholat duha? Ya dagangan lagi. Gak boleh berarti ya kok, boleh, bagus mintanya masih ke Allah. Tapi kalau kita letakin bahagia jadi kaya dan itu jadi tujuan utama, perbedaannya nanti pas kehilangan pasti nggak sedih. Tapi kalau yang itu cuma efek samping, kehilangan, yang penting kan kehilangan Allah. Jadi silakan kita sempurna. Kalau yang mau jadi, saya mau jadi pemimpin kok, jadi presiden, ada nggak ilmu supaya jadi pemimpin yang baik dalam Islam? Oh ada. Pengen jadi orang kaya ada nggak? Oh ada. Apalagi jadi ahli ilmu yang baik ada. Tapi semuanya sama. Mereka dapat ilmu, dapat jabatan, dapat harta, semuanya untuk jalan tambah dekat sama Allah. Ya. Ada yang mau viral? Kalau misalkan ada silakan. Tapi ingat, kita ditanyanya bukan followersnya berapa, ditanyanya kamu ngajarin apa ke penonton kamu. Karena pintu surga betul 8, tapi pintu surga bagi yang centang biru itu belum ada. Ini beli nih centang biru, beli follower, orang udah gak bisa ditipu. Follower 100.000, yang komen 2, pasti mau beli ini kok. Udah pernah baca. Ya. Kejar Allahnya di Allah mudah. Ini beberapa hari terakhir kemarin lagi waktunya puasa Ayyamul Bid itu di 13, 14, 15 adalah di sini kelihatan nggak bulan purnama? Ya. Cantik tidak? Nah begini ya, bulan purnama. Kalau kita lihat bulan purnama, ada nggak? Pertanyaan gini, ada nggak orang lihat bulan purnama itu dengki? Berantem. Bu, ibu nggak boleh ya lihat bulan itu? Nggak boleh, cuma saya. Ada yang kayak gitu? Kita mau lihat barengan, kelihatan kan? Selagi nggak ketutupan benteng, nggak ketutupan awan, kelihatan kan? Seperti itulah gambarannya kalau kita rebutin sesuatu yang luas. Semua kebagian, jadi gak usah berantem. Beda kalau kita rebutin sesuatu yang sempit. Contoh dunia. Laki-laki. Laki-laki. Iya, itu termasuk sih. Iya, Mbak. Rebutin laki-laki. Maka pengalaman yang Mbak. itu punya contoh. Penduduk Indonesia 270 juta orang. Yang boleh jadi presiden berapa orang? 1. Bayangin 270 juta orang rebutin satu posisi yang sama. Gimana rusuknya negara kita? Kemarin yang rebutan cuma 3 paslon aja berantemnya se Indonesia. Maka itulah kalau rebutin sesuatu yang sempit. Kalau rebutin sesuatu yang luas, contoh 270 juta yang penduduk Indonesia semuanya pengen masuk surga, terus semuanya tahajud, semuanya sholat, semuanya zakat, semuanya puasa, semuanya akhlak mulia. Muat nggak semuanya ke surga? Muat. Kan? Kalau misalkan tahu-tahu kita baik-baik aja, tahu-tahu musuhan, berantem bertengkar, sederhana. Pasti ada dunia dari di antara kita. Kata kalau kata Bayan tadi ada lelaki jadi di antara kita. Tertarik sama lawan jenisnya nggak apa-apa dulu. Ya. Tapi memang kok fakta dulu aja ya. Salah satu ciri kiamat itu, salah satu ciri akhir zaman itu nanti dari 50 kelahiran, 50-50-nya perempuan. Jadi nanti akan ada hanya laki-laki makin sedikit sampai 1:50. Nah, siap-siap aja kalian nih para jomblo. Aja toko. Coba bayangin, perempuannya 50, lelakinya 1. Udah cuma 1, udah sudah capek lagi. Ini kabar baiknya untuk ke surga gak harus punya pasangan. Ya. Jadi gimana dong coba itu yang di Palestina? Tuh, dengerin. Masih kecil, boro-boro mikirin nikah, udah kenal-kenalan, bisa ke surga nggak? Bisa. Daripada punya suami yang penting kaya, tampan, ganteng, udah tua lagi. Mungkin 2 tahun lagi meninggal. Warisan banyak, tapi ya bikin kita jadi jauh dari Allah. Jadi kita suka kepengen tuh biasanya satu.
pengen kaya karena belum pernah kaya, atau kalau pengen apa ya karena belum pernah. Ya kalau entah ya, kalau di film-film ya kan seolah dibikin indah kalau misalkan ternyata dapet pasangannya anak konglomerat gitu ya. Nah akhirnya suatu ketika ada satu kajian, ada yang cerita ya, kita tidak sebutkan orang dan namanya. Dia jujur, ya dulu saya nggak suka sama dia, tapi biar gimana pun ya dia anak dari keluarga yang kaya sekali, ternyata tidak sedikit yang dibayarkan juga ya. Karena sedikit banyaknya ketika ada perbedaan ekonomi yang segitu jauh, kadang yang mohon maaf ya agak tadi, terus akhirnya ya ngeremehin. Sedangkan wanita kan punya hati, selalu dipahami, mengerti gitu. Terus setiap hari dia cuma pulang, kadang mohon maaf ada bekas lipstick di bajunya apa. Yang penting setiap dia tiap hari yang tadi udah ngasih duit, dilemparin lagi ngasihnya ke muka. Nangis tuh cerita di kajian pas tadi. Dulu saya kira saya bilang iya, naik BMW tapi nangis, dapat mobilnya, tapi yang sambil mikirin kelakuan ya Allah, gitu. Ke anak-anaknya juga kasih yang dibayar ya. Jadi ya sudah, Bu. Misalkan punya anak tampak kaya, cantik, viral, rajin berintil, tapi kalian diperlakukan seperti film azab Indonesia. Orang itu bilangnya, orang Jawa bilangnya salong sinawang ya. Tapi nggak udah. Nanti waktu dan pengalaman yang ngajarin biasanya. Makanya ngapunten ya, biasanya yang lebih taat dalam ibadah ngapunten di masjid juga. Kebanyakan orang yang udah sepuh. Bukan gimana-gimana, karena kenapa? Yang udah sepuh soalnya udah kenyang. Oh saya pernah dijahatin orang, oh saya pernah dikecewain pernah usaha, pernah bisnis, oh saya pernah dikecewain pasangan. Akhirnya udah nyampe di satu titik, hingga Allah doang, ini ternyata nggak pernah ngecewain. Ya masa kita harus nunggu itu dulu baru mulai dari Allah ya. Masa harus gitu dulu. Misal kita ngeliat di depan ada dua jalan, satu belok kiri, satu belok kanan. Yang belok kanan pas selamat semua, yang kiri pun pada jatuh, boncos, berdarah, baret ya. Ya masa kita ambil kiri, rasain jatuh dulu, ya kita udah lihat oh orang kayak gitu ya, kita juga dengar. Sederhana kan, kayak misalkan, dan ini bukan fanatik, kayak misalkan ibu kalau anaknya pengen jadi pemain bola, belajarnya ke Cristiano Ronaldo atau ke Chef Juna. Wajar kan, karena dia kita pengen juara sepak bola, dia pernah juara, nah kita sama. Kalau saya mati bakal ke surga pengen, bahagia pengen, mulia pengen, dunia akhirat kalau bisa. Ternyata ada orang yang paling sukses, paling mulia, paling bahagia, paling banyak membahagiai orang, contoh Rasul dan para pengikutnya. Ya ternyata mereka sholat, mau mereka taat, ya tinggal ikutin jalannya kan. Itu sebetulnya, ya. Ya. Udah jaga sholat. Insya Allah. Bu, ini dibaca ya. Kalau setiap malam, ini hadisnya Sahih, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud ada. Jadi dan di semua kan subuhnya lebih belakangan kan. Tadi aja ternyata saya cek subuhnya jam 5.40. Ya, berarti ibu masih bangun jam 5 masih boleh tahajud ya ibu. Coba di sini ada yang tinggal dari Surabaya, Jawa Timur. Oh, Masya Allah itu bisa jam 4 pas sudah azan. Bahkan kalau lagi awal banget bisa 3.45 udah azan juga. Di sini jam 5.40. Bangun jam 5 masih salah, coba di Surabaya. Bangun jam 5, oh udah terang. Jam tidak masih gelap. Nah, ada Nabi pernah bilang kayak begini, ini di hadis sahihnya, barang siapa terjaga di malam hari, lalu dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada riwayat yang pakai yuhyi wa yumiit, tapi lebih banyak hadisnya yang tanpa pakai.
Jadi kita ambil yang lebih banyak aja, lebih singkat juga. Ulangi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Tanpa lagi di hadis yang itu cuma wala haula wa la quwwata illa billah doang. Terus ditutup dengan Allahumma firli. Ya. Ulangi sekali lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma firli. Pokoknya itu alhamdulillah dulu baru subhanallah. Ada hadis yang pakai subhanallah dulu ada. Cuma kalau ngambil yang lebih kuat di Bukhari dan Muslim pakai alhamdulillah dulu. Ya. Jadi silakan sih kalau mau pakai subhanallah dulu, tapi dibaca. Kenapa memang kalau baca itu kalau misalkan kebangun setengah 3 mau pipis ya, atau kegigit nyamuk atau digigit singa mungkin barangkali ya. Terus barang siapa dia berdoa, Allah kabulkan doanya. Dan siapa dia wudhu dan sholat, Allah terima sholat. Jujur ya Bu, kita hitung. Yuk Ibu seumur hidup sholat udah berapa kali? Gak bisa hitung. Tapi kalau pertanyaannya diganti, jawab Bu, yang mana sholat Ibu yang yakin diterima sama Allah? Apalagi sholat kita kayak kan Ibu barokan dulu. Andalannya kuliah dulu. Tapi ternyata tadi ya Allah bangun baca tadi ambil dulu sholat, Allah terima sholat. Meskipun capek ya Allah nanti besok udah kerja lagi. Itu paksain bismillah 2 rakaat sambil beriman ya Allah, hamba beriman kepada hadis sahih ini, kepada sabda Rasul, terima sholat ini. Kalau sudah diterima gini, kalau manusia kita bawa 1000 kebaikan bisa hilang gara-gara satu kesalahan kita ya. Kalau Allah kita bawa 1000 kesalahan, ada satu aja yang Allah terima. Allah punya kuasa mengampuni 1000 salah yang lain. Pertanyaannya gimana biar keterima? Bisa. Itu sungguhnya gampang, apalagi nanti Ramadan pasti bangun sahur juga. Nah jangan cuma makan doang, tapi juga seperti 2 rakaat aja juga nggak apa-apa. Lama-lama nambah jadi 4, lama-lama jadi 8 rakaat. Boleh kok bebas ya kok, saya belum hafal surat yang panjang-panjang. Ya hafal dulu silakan. Kan kok nggak ada apa lagi benar-benar kuliah umur doang. Udah 4 kali sholat kuliah umur aja terus. Yang penting sholat. Bismillah. Ya, dan ini bulan Rajab, bulan haram, maka dilipat gandakan. Maka di riwayat yang lain bacaan yang tadi juga la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ini cukup sampai situ. Maka kata Nabi, Rasulullah SAW sampai maknanya tidak ada yang pahalanya melebihi orang lain selain yang dia baca lebih dari 100 kali. Misalkan di hari ini di sini nih, ada yang mungkin berbuat baik, nolongin orang gotong barang, nolongin nenek-neneknya, semua berbuat kebaikan. Pahalanya tidak ada yang lebih besar daripada yang baca itu 100 kali. Yang ngalahin cuma yang baca lebih dari 100. Jadi kadang daripada dia sambil nunggu nyebrang, nunggu lampu hijau, ya, jangan sia-sia. Juga sisain waktu untuk ngobrol, diskusi, tanya jawab. Terkadang biasanya malah curhat ya. Silakan ya, biar semua. Coba langsung aja ya. Ini angkat ya. Kamu merasa panik. Sampai mau gigi ya. Tadi katakan Sampai ada apa? Apa usah? Kamu itu udah berangkat ke sana? Coba tak?
tak tulis ini. Nanti kan kelihatan kan kalau udah selesai Bu bisa buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mungkin saya Bukan positif. Oh, apa-apa. saya akhir-akhir ini kan bertingkat sama saudara gitu. Sebenarnya sih dulu-dulunya sering gitu. Dan saya tuh orangnya tuh lebih memilih diam. Kalau misalnya marah itu saya lebih diam gitu. Dan saya kali ini benar-benar sakit hati gitu. Soalnya setiap kali ada pertengkaran itu saudara saya tuh selalu mungkin masalah ke saya gitu. Sedangkan saya tuh sudah nggak hidup di sana gitu. Saya udah nutup semuanya. Setiap kali ada masalah pasti kayak terungkit kaki gitu. Kali ini saya blokir gitu. Dan pertanyaan saya, apa saya termasuk memutuskan silaturahmi itu? Karena saya menghindar. Waalaikumsalam satu-satu ya. Aku lupa kalau udah suka kalau udah umur segini itu ya. Kenapa sih? Aku bisa loh. Masih muda. 1991. Apa kabar? Yang di sini 79. Kalau ada usianya di atas saya berarti pahalanya lebih banyak. Kalau ada usianya di bawah saya berarti dosanya lebih sedikit. Baik semua di sini. Ini bismillah kita jawab. Jadi gini satu. Namanya hidupnya pasti ada aja menjadi usianya. Tapi ya ada dibatasi sebetulnya oleh Allah. Kalau sesama saudara, baik saudara kamu atau saudara seiman, kan maksimal bertekan itu berapa hari kimia? Jadi 3 hari. Hadis itu ada lanjutannya, dan siapa yang lebih baik di hadapan Allah adalah yang lebih awal mengucapkan salam. Nah, makanya meluas itu banyak kebaikan juga. Pokoknya yang ada fenomena kayak gini nih, Mbak. Ini kita mau hasabah ya. Misal, Na'udzubillah kita gagal ke surga. Na'udzubillah kita di neraka. Kalau neraka kayak gimana kok? Ya udah kita ambil gambaran yang ada dari riwayat-riwayat baik dari ayat maupun hadis yang sahih. Seperti apa? Hukuman paling ringannya seperti engkau dikenakan sandal dari api neraka, saking panasnya sampai otakmu meleleh. Kalaupun dia mengira itu ujian yang paling berat, ternyata itu adalah yang paling ringan azabnya. Dan kalau lapar gimana? Disediakan buah yang bentuknya seperti kepala setan, buah zakum. Kalau haus gimana? Disediakan nanah yang mendidih dengan bentuk aroma yang menyengat, tidak enak, yang kalau diminum malah usus kita yang melonjak. Kalau misalnya ada yang berkata, oh kan orang beriman ujung-ujungnya ke surga. Saya misalkan ternyata alhamdulillah cuma sehari ini di neraka. Oh jangan khawatir, 1 hari di sana beda dengan sehari di sini. Kalau menurut surat 32 As-Sajdah ayat kelima, setelah sehari di sana sama dengan 1000 tahun di sini. Atau kalau mau mengambil yang surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 4, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. 50 alf sanah, 50.000 tahun. Misal lagi menderita di sana, alhamdulillah, karena di sana terulang. Kalau di dunia ngebunuh 1 kali, dibunuh 1 kali selesai. Kalau ngebunuh 1000 kali kan kita nggak bisa dibunuh 1000 kali di sini. Kalau di sana kan bisa dihidupin lagi, buat pulang lagi, dihidupin lagi, buat pulang lagi. Daripada bersama lebih nambah. Gak ada istirahat, cuma kalau ada orang yang di dunia ngedoain. Masalahnya kalau kita punya banyak musuh, jangan kan ngedoain. Terus. Tapi kalau misalnya tidak Misalkan, ya Allah,
Aku pengen hidup lagi. Misal ini kita nggak puasa Pak ya, kata Allah dikasih, ya udah hidup lagi 30 hari sebulan. Kecuali kalau dia masih nafkahin. Kira-kira sebulan itu mau dipakai apa? Keadilan juga nggak bakalan putus. Menjadi orang baik tidak? Mau gampang ngampot ke orang tidak? Mau peduli sama jahatnya mulut orang tidak? Peduli ya. Kayaknya udah nggak peduli itu orang lain fitnah kita mau apa? Saya tahu sebulan lagi bakal balik lagi. Kalau kan saya jadi orang baik, saya hancur akan kedua. Kita terus kenapa kita dibahas ini? Sekarang kita masih hidup. Ngapain nunggu kayak gitu dulu baru jadi orang baik? Sekarang boy. Sekarang aja bismillah. Itu mending dikasih waktu 30 hari. Kayak tadi gua tanya, emang yakin nanti malam masih hidup? Jangan ditantang. Kok tapi beneran dia yang jahat? Bisa jadi gara-gara jahatnya dia ada dosa kita yang belum layak dihapus karena tadi mungkin amalan kita setengah bahkan kurang. Tapi Allah pengen, dan kita pengen ke surga, yang ngalangin adalah dosa kita sendiri. Tolong sama Allah supaya tetap bisa ke surga. Tapi gimana ya Allah, ini pada dosa-dosanya masih ngalangin. Bikin orang-orang yang jadi penggugur dosa, entah saudaranya, entah majikannya, entah teman kerjanya, entah ada yang utang tapi galakan yang utang. Tapi ingat, ini dalil bagi yang disakiti, bukan dalil yang pengen nyakitin. Saya sakitin biar kamu ke surga, kita kurang aja. Jadi bismillah, apa aslinya. Kalau kita pengen ambil jarak supaya akhirnya dia nggak nyakitin, karena biar gimana juga nggak enak. Cuma makanya tadi pikir lagi, kalau tadi kita udah sempat ke neraka terus dihidupin lagi, kayaknya menurut dia sejahat apa juga kita udah nggak akan peduli. Karena ternyata akhirnya sadar gak ngepek orang mau ngomong apa aja di dunia. Dia benci, dia mencaci, sama bunyi ember jatuh sama. Tapi transfer limit itu cuma pahit ya, tapi bisa jadi banyak yang lebih terjaga surga daripada semua orang yang pernah dijahatin kayak gitu. Pengen jaga jarak supaya dia akhirnya suka, tapi ya itu lepas aja buruknya, nggak perlu dia mau kayak gimana, udah nanti belajar nggak peduli. Karena ya selagi judulnya ini masih bisa bosan. Ketika akhir dulu waktu saya sekolah zamannya ngeledek panggil pakai nama bapak. Saya Ahok soalnya. Pak Ahok. Tapi bukan Ahok gubernur ya. Pada rumah namanya sama. Akhirnya ya biasa aja setelah bertahun-tahun. Bahkan kalau misalkan kalau di sekolah swasta nama Denis itu biasanya gak cuma satu. Saya sekolah Katolik soalnya. Jadi ketika ini Denis mana? Denis Ahok. Malah saya sendiri yang bilang begitu. Sakit kalau lihat mulut orang misalnya. Tapi akhirnya ya, kalaupun difitnah di sini, orang juga bisa nilai orang yang difitnah itu benar nggak ya kayak jahatnya mulut orang itu. Contoh dulu keempat imam mazhab pernah difitnah, empatnya masuk penjara. Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, empatnya pernah difitnah, empatnya di penjara. Buya Hamka, ulama terdahulu Indonesia, pernah di penjara. Tuduhannya jahat, tuduhannya dia berkhianat Indonesia, mengkhianati Indonesia, pengen menggulingkan pemerintahan. 2 tahun di penjara, bebas, satu pun gak ada yang percaya. Bahkan Presiden Soekarno-nya pas meninggal minta disolatin sama Buya Hamka. Gak ada satu yang mencium. Ketika dia di penjara, malah selesai kitab tafsirnya. Yang sampai sekarang saya ngaji tafsir masih tafsir Al-Azhari Buya Hamka. Yang kalau misalnya nggak di penjara nggak akan beres itu tulis kitab, karena jagoan beliau padat banget. Kalau orang berhasil kita nyingkirin dia. Orang kan kadang berhasil saya nyakitin dia dengan mulut saya. Bagi beliau bahagianya udah bukan gitu. Sakit ya, tapi bisa jadi. Itu jalan kita terjaga sebenarnya. Tapi gimana? Kita udah sebaik bau. Rasulullah segitu mulianya masih ada yang jahat. Ya kan, kalau pertanyaannya gimana caranya biar dia baik ke kita, saya nggak punya jawabannya. Karena ya
Yang genggam hidayah ya Allah doang. Tapi kalau untuk menyikapi supaya gimana caranya orang mau sejahat apapun tetap baik-baik aja bismillah. Ini insya Allah mudah-mudahan jadi jawaban. Tinggal sudah nggak apa-apa. Masa lalu kita dulu kayak gimana gitu. Lihat tuh itu masa lalu itu sekarang ngaji dasar soal jauh. Ngaji itu bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru juga pengen berhasil nggak? Nggak tahu. Kalau tolongnya jadi, kalau nggak tolongnya kita hamba nggak bisa apa-apa. Yang saya tahu, kalau Allah udah benci dengan masa lalu saya udah mati waktu lagi maksiat dulu. Kok masih pada rapi itu begini? Gak punya dosa semuanya. Berarti gimana? Kalau masih nungguin kita tobat. Kata Allahnya di Quran surat 35, surat Fatir, ayat terakhir ayat 45, walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala Allahiha min dabbah. Kalau sekiranya manusia bikin dosa balasannya kotak, hari itu juga tidak tersisa makhluk bernyawa di muka bumi. Berarti mati semua. Pertanyaannya kenapa Nabi begini? Kalau jawab sendiri, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Akan tapi Allah akhirkan untuk mereka sampai waktu yang ditentukan. Alhamdulillah sudah kita kaki dulu di mesin. Ya, udah nikmatin aja jadi jalan mendekat sama Allah. Tapi kalau ternyata banyak sudah berhasil nyampe surga, kok nggak ada, tolong dicari. Gimana ada yang tahu? Ini ngomong-ngomong, maka ada yang ceramah tuh didoain. Ya Allah nih kongkong. Biasa juga kongkong jualan HP kalau di Indonesia. Ibu mau bukan apa? Doain ya Allah, mudah-mudahan ini kongkong gak cuma ngomong doang, tapi juga ngamalin apa yang diucapkan. Saling doain. Gitu. Ya, Allah a'lam bishawab. Monggo ada lagi? Mana miknya di sini? Gimana terus sama Kevin? Habis itu aku ya. Nanti bisa bawa bangkit. Oh iya. Oke. Iya, jam 12. Gantian. Sampai maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade dari Banyuwangi, Kowong. Begini lagi. Saya bertanya, gini loh, kan orang tua dulu itu banyak yang nggak punya. Kalau orang punya biasanya kan bisa kayak pas hari raya Bunda itu bisa ngasih kurban ke dirinya, saudaranya, apa anaknya. Yang saya pertanyakan di sini, bolehkah seorang anak yang sudah punya kayak ibaratnya kita punya penghasilan untuk memberikan apa kurban, apa sapi, apa kambing buat orang tua? Ya boleh. Terima kasih ya. Ya boleh. Jawabannya Boleh. Pendengar. Ngomong ya. Mereka sebagai anak ya, terus kita pengen ya udah supaya bapak ibu bisa berkurban, itu boleh lah. Boleh. Ya. Kapan kurban? Idul Adha. Insya Allah kalau saya nggak salah ingat di awal-awal Juni, ya. Maka ibu nabung dari sekarang. Boleh nggak kok motongnya di sini, orangnya di sini, tapi misalkan motongnya di Indonesia. Jangan lihat gimana ya sekarang udah ada teknologi, kadang kita bisa dikirimkan videonya, dibacain ini kambingnya sama bulan binti bulana misalnya. Ya. 0,5. Ya udah. Kalau hukum mah gampang. Iya. Kita nggak tahu pun bisa googling aja. Tapi yang harus nambah itu nggak cuma nambah ilmu, tapi nambah ilmu. Mau nanya. Ya. Jadi harus diyakini bahwa kalau saya lakuin ini pasti kebaikannya buat saya. Amin. Dan insya Allah. Tanya kok. Saya kok. Kok saya dulu.
itu ada terduga saudara saya ini LGBT. Nah yang saya apalagi sekarang tuh di TikTok itu sangat banyak sekali orang LGBT itu live segala macam itu. Nah ada salah satu LGBT, saya tidak mengikuti kok, cuma saya tahu dia itu bahkan sholatnya terjaga, dia pun naik haji LGBT tersebut. Tapi setelah naik haji dia memang sih dia tinggalnya di negara luar negeri gitu ya. Ya dia tetap aja sama pasangan cowoknya itu gitu. Cuma nanti kalau pas dia mau umroh dia umroh, pas haji dia haji. Yang mau saya tanyakan kok apakah itu sama hukumnya dengan perzinahan antara wanita dan pria begitu? Dan apakah itu bisa diterima ibadahnya seperti itu? Karena takutnya gitu kayak dengan saudara saya ada yang LGBT seperti itu pun takutnya nanti nggak apa-apa, itu orang juga bisa haji kok, bisa umroh, takutnya ntar ikut-ikutan namanya FOMO ya. Yang ingin saya tanyakan sebelumnya itu tadi. Terima kasih kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Terima kasih. Bawang merah. Ini kalau bicaranya apa diterima atau tidak sebetulnya itu hak prerogatif Allah. Kalau bicaranya sesuatu yang baik seperti itu kita perlu dalil. Maka ketika kita bicara yang seperti itu, kita tahu nanti ada yang namanya mizan. Mizan itu timbangan. Jadi ketika tapi kan kebaikan gak akan Allah sia-siakan, tapi juga begitu juga dengan keburukan semua ada balasannya. Nanti baru ditimbang ya. Kalau yang lebih berat yang kebaikannya dia sama, kalau lebih berat yang keburukannya dia tidak sama. Tapi ini renungan ya, renungan. Tadi kita udah bicara ya, kalau kita ibadah ada dua biasanya, ada yang sah, ada yang diterima. Yang sah belum tentu diterima. Contoh, sholat sih sholat, tapi pikiran kemana-mana, melamun, lupa rokaat dan lain-lain. Sah, karena syarat sah itu sederhana, syarat dan rukun terpenuhi. Masalah diterima. Dan kita ternyata bentuknya bukan yang sah, tapi yang diterima. Yang diterima syaratnya dua, niatnya benar, caranya benar. Kalau sholatnya benar, seharusnya kata Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya perbuatan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholatnya benar pasti tidak mau berbuat keji dan munkar. Fahsya itu perbuatan dosa yang dari syahwat, termasuk dari mimpi. Munkar itu perbuatan dosa yang dari lapor judi jadinya. Ya. Maka bisa jadi ada yang salah dengan ibadah itu. Kalau itu terserah Allah, nggak tahu. Tapi terus kita setiap kali ibadah yakin diterima. Tapi setiap kali maksiat yakin nggak dicatat. Yakin, pasti. Umrohnya tak tiap hari. Diberangkat di sana lebih sering bikin video daripada ibadah. Sholat kok, sholatnya kan 24 jam. Sekalinya sholat 2 menit tunggu. Jadi ini udah tunda. Jadi kalau kita ukurnya ketimbangan, aduh kayaknya masih kalinya. Tapi ya sudah. Kalau yang terjadinya ke orang, ya berdasarkan ayat yang tadi itu, kalau sekiranya orang bikin dosa langsung Allah hukum, kan harusnya semuanya udah pada mati. Dia udah kayak gitu nggak mati. Siapa tahu Allah mau ngasih dia kesempatan untuk tobat sampai entah kapan. Jadi tugas kita mah doain, dakwahin, doain. Karena kita meninggal nggak akan pernah ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Ditanya sih, kamu udah nasihatin dia dulu. Setelah itu udah nasihatin, udah masing-masing. Kita nggak pernah disuruh ubah orang. Perintahnya nyampein. Selevel Nabi aja nggak pernah disuruh ubah orang. Kalau manusia diberi kemampuan untuk ubah orang, satu dunia udah soleh, bukan tawanya Nabi. Tapi pamannya beliau sendiri Abu Thalib meninggal guys. Nabi itu 950 tahun dakwah, anaknya kena air. Nabi Ibrahim akhirnya bikin patung berhala. Ya. Jadi ya sudah,
selamat menikmati. Jadi kalau ketemu yang gitu-gitu tuh yang dibikinin pahalanya. Kayak tadi kakak yang tadi juga yang bertanya, ya Allah setiap kali jadi dia berarti kebagian pahala. Jadi pernah ada ibu-ibu udah tua, jadi pipisnya pun harus dipispot, diranjang, dan sering 5 menit sekali bangun, 5 menit sekali bangun. Jadi kadang minta maaf ke anaknya, maaf ya nak, 5 menit sekali jadi harus ngurusin mama. Anaknya udah sholat, jawabnya kayak begini, gak apa-apa mama, berarti 5 menit sekali aku udah berpahala. Karena sudut pandangnya udah Allah. Kalau sudut pandangnya udah Allah, mau tidurnya pulas berjam-jam gak diganggu juga bangun nanti masih ngambek. Selamat menikmati pahala tersebut ya. Dampahin, nasihatin, tinggal mudah-mudahan ya Allah. Kita udah doain terus bismillah. Mudah-mudahan Allah buka. Kapan? Terserah Allah. Ya. Jadi begitu dan alhamdulillah. Makanya kita nggak boleh kalah. Makanya kita ada yang ini pada pakai handphone. Apa bagus alhamdulillah. Nanti disebarin. Kalau kita beradu, tiap hari ada orang bikin konten ngajak maksiat, ada yang bikin konten yang baik-baik. Bismillah. Bismillah. Mudah jadi jalan hidayah bergerak ya. Allah a'lam bishawab. Jadi besok itu dulu. Nanti kita pilihnya yang wajahnya lebih menderita ya. Biasanya lebih hujan ya. Kan nggak kelihatan. Jadi Nggak kelihatan. Aman. Udah di negara seperti ini tapi keren Mantap. Miknya nyampe kan ke situ. Ya kepala nih. Nanti ke situ ya. Izin bertanya dong. Di monggo. Saya baru 2 bulan masuk ke rumah majikan. Baru 2 bulan ya terus. Saya sebenarnya bukan itu saya Iya. sekarang masuk ke rumah majikan itu neneknya nggak suka saya sholat, nggak suka melihat orang sholat. Tulisannya gimana? Takut. Jadi saya pakai Sinyalmu kali. Iya. Oke. Jadi saya nggak perlu sholat kalau menghadap Sinyal. Jadi kalau sholat itu gimana aku nggak boleh menghadap kan saya itu harus menghadap ke situ, sedangkan yang nggak memperbolehkan saya menghadap ke situ. Sebenarnya saya gimana? Terima kasih. Dia baru ya Dia baru. Ya, sebetulnya syarat sholat itu sebetulnya dengan kita pasang isu. Kamu harus ini Beb Jadi kalau sudah pasang isu, semuanya tuh Nabi pernah pakai. Karena aku terbiasa. Karena Nabi bilang sutra itu seperti kayak kalau kita duduk di benda belakangnya ada papan sedikit yang buat kita sandal. Gimana ini? Kecil kan, paling segede botol ini bahkan ada yang lebih kecil. Pakai adanya botol, tahu botol di depan, terus itu di belakang botolnya misalkan ada 4 sebaya. Itu udah tetap sah. Bahkan Nabi pernah ketika udah pasang sutra pernah Nabi pakai tombak, terus anak-anak kecil lewat keledai pada lewat hewan-hewan ternak. Ya sudah, karena dulu outdoor ceritanya sholatnya ya. Itu sebenarnya sudah cukup sah ya. Jadi meskipun di situ ada apa gosong di sebelumnya, kalau udah diciren itu ada yang kayu-kayu itu ya. Ada kecil-kecilnya kecil kayak mainan baby. Mau bukan di sana itu ya ini di kalangan kita sendiri ya. Maka sebetulnya kalau bicara sah seperti itu juga. Tapi kalau misalkan yang menjadi kendalanya adalah tidak bisa sholat, silakan sebetulnya kalau kita memilih untuk cari solusinya. Saya nggak tahu ini sistemnya gimana, apakah ada kontrak yang harus ngomong 2 tahun dan ketika itu kan sebetulnya syarat ya, dan syarat yang sudah disetujui. Apakah gimana kalau misalkan apakah ada di klausul kalau misalkan ternyata ada syarat yang tidak tersetujui berarti bisa pindah kerjaan walaupun kontrak belum habis. Itu saya nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan kalau itu terjadinya di hidup saya pribadi, salah satu persyaratan di mana yang harus terpenuhi kalau misalnya saya harus terima kerjaan, ya salah satu syaratnya itu biar bisa sholat. Yang kalau misalnya itu tidak terpenuhi ya izin. Kalau ini pendapat pribadi sih mungkin ya udah kalau misalkan tidak. Walaupun saya tahu ini tidak semudah itu, makanya
Kita cuma bisa bicara hukum secara hukum, tadi pakai sutra meskipun di situ ada ibadahnya selesai. Ya, dia tidak suka, entah mungkin ada ruangan lain atau nunggu dia tidur. Tapi kalau tidur juga nanti serba salah, jadi harus ditunda. Azannya jam berapa, baru sholatnya jam berapa. Ya, masalahnya tadi sudah akadnya dari awal sudah minta untuk diizini dan diizinin kan? Ya sudah sebetulnya ketika akhirnya kita tetap sholat di hadapan dia meskipun dia nggak suka, ya kan syarat sebetulnya secara hukum ya, secara hukum. Ya mudah-mudahan segera ketemu solusinya. Tapi itu sesuatu yang kalaupun dia takut, mungkin dia punya pandangan buruk tentang Islam dari info-info yang dia tahu. Kita buktiin aja kerjanya lebih baik, adabnya, akhlaknya lebih mulia daripada mungkin saudara-saudaranya yang mungkin gak pernah ngurusin atau datang dia. Kita meskipun kalau dia melakukan gerakan-gerakan yang dia takuti itu soalnya, tapi itu lebih baik ya, lebih sopan ya, lebih santun ya, lebih care ya, itu lama-lama bisa berubah. Karena itu juga yang saya banyak kan keluarga yang masih non-muslim, kayak cara-cara dakwahnya gitu. Dulu ini anak baru mengal, tapi ketika akhirnya berislam kok lebih sopan, lebih baik. Ketika ditanya, kok malah gitu sih? Ya bukan saya yang baik, ini Allah dan Islam. Ya walaupun akhirnya mereka juga belum semuanya syahadat, ada yang luar syahadat, tapi ya sudah ada wakil aja sampai akhirnya minimal jadi udah ngerti mereka. Kalau ada undang acara, ada kode Indonesia, oh ya udah nanti diaturin jamnya supaya pokoknya bisa sholat, bisa gini. Ya, walaupun dia perlu proses ya. Allah malam, jadi doa apa yang itu tadi sudah dipegang bikin, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ibu yang seorang putih yang punya aku yang bukan ini Selin. Iya, Ini Selin belum orang. Selinnya. Kalau ini kan Luna, ini yang aku pakai. Terus saya selalu bilang Ini warnanya ini kamu tawarin aku kemarin ya. Warnanya agak ini. Kalau iya orang nggak ada. Jadi saya masih bisa menerima. Aku kemarin kan lihat kan yang ini ada kerut-kerutnya. Saya pernah melakukan kesalahan besar sebelumnya. Mezin. Allah, saya berusaha sholat taubat dosa-dosa saya ini sebelumnya. Saya hanya berpikir apakah itu karma dari dosa saya yang menurut saya besar sekali, dan sekarang jatuh putri saya apa seperti itu kok. Terus apakah memang karma itu ada? Enggak ada. Dan saya selalu berusaha, karena kalau ada kesempatan habis sholat, saya selalu sholat taubat sebisa saya. Bunda nulis di Caiwan. Saya menjadi rupiah itu saya ngerti ini karena dosa saya sebelumnya seperti ini. Rami itu. Terima kasih banyak. Ya. Waalaikumsalam. Tapi ya kalau yang ini bukan. Tergantung definisi karmanya ya. Kalau sekedar karma itu berbuat baik nanti dibaiki, berbuat jahat nanti dijahatin. Di dalam Islam sih lebih dikenal bukan kayak gitu, tapi di dalam Islam tahu ya misalkan Al-Isra ayat 7 di ahsan bina anfusikum wa in asabu kalau kamu berbuat baik itu untuk diri muslim gitu ya sebetulnya. Karena menangnya konsep karma dengan yang di dalam Islam, kalau dalam Islam itu kalau karma itu kamu kenapa baik biar dibaiki orang, kamu kenapa tidak berbuat jahat biar gak dijahatin orang, kalau orang gak baik berarti kamu gak baik juga. Kalau dalam Islam kan kenapa kamu baik, Allah suka dan seterusnya. Orang nanti balas saya sesuai dengan yang itu bagai selagi Allah suka saya tetap berbuat baik. Ya itu adalah Islam. Nah, kalau ternyata itu diutus oleh Allah untuk ditakdirkan jadi pengukur dosa, Allah terserah Allah. Tapi yang pasti setiap kali kita habis maksiat kita gak langsung mati, berarti Allah memberi tobat kita. Kapan diampuninya? Bisa jadi sudah selesai waktu ditobati kemarin-kemarin. Bisa jadi yang memang sekarang Allah itu udah tahu, manusia nggak bisa ngejudge. Tugas kita berarti gimana? Ya apapun yang terjadi gimana caranya? Aku kembali ke Allah udah gitu. Karena sejatinya di sini misalkan itu beneran azab. Azab itu kan diundang oleh saya. Misalkan di korupsi ketangkep. Kan azab itu kan ketangkep itu kan pertolongan dari Allah. Sebetulnya.
Kenapa? Karena kalau misalkan nggak ketangkap, tapi dia misalkan korupsi terus menerus, sukses terus korupsinya, dan mati dalam keadaan nggak pernah dihukum di dunia, kan lebih repot hukuman di sana, lebih repot lebih. Ya. Dan akhirnya karena pernah ada koruptor kayak gitu ya, marah 9 tahunnya nggak ketangkep, dia potong korupsi sendirian ketangkep. Tapi setelah 5 tahun ditanya, gimana perasaannya? Alhamdulillah dulu marah. 1, saya jadi korupsi gara-gara ditangkap. 2, kalau misalkan ini jadi penggugur dosa, alhamdulillah, karena lebih repot dibalas di sana. 3, jadi kenapa Allah gara-gara ditangkap? Dulu marah, kenapa? Karena bahagianya belum dia, bahagianya masih di sini. Makanya ketika sholat dia nggak nangis, pasti ambil baru dia nangis. Kalau masalah kok, kalau ternyata ini beneran ternyata hukuman, azab, kalau itu bikin kita tambah dekat sama Allah, masih nggak apa-apa. Karena emang, walaupun ini kasusnya beda ya, karena pernah ada bapak-bapak kecanduan judi online, dia bangkrut, digebukin orang berapa kali, nggak apa-apa, baru tobatnya ketika melihat anaknya nangis. Anaknya kelaparan baru nangis. Ini apakah seperti itu? Tapi yang penting pasti sekarang anaknya bersujud, orang tuanya bersujud, sama-sama tambah dekat sama Allah. Penerimaan orang beda-beda. Kita pun pernah di fase, bahkan Teuda juga pernah di fase untuk gak mau ketemu orang, menyalahkan semua karena belum hamil, karena takut nanti ketemu orang ditanya kapan hamil apa segala macam. Gitu. Ya. Tapi ya itu dia. Waktu itu akhirnya jadi jalan kesembuhan di mana akhirnya sudah. Orang mau ngomong kayak gimana, mau ngedoain kayak gimana, Allah nggak izinin hamil juga. Oh, orang mau mencaci maki kayak gimana, saya sumpahin kamu gak hamil, kata Allah hamil juga. Ya, sabar. Dan setiap perjuangan yang dilakukan gak ada satupun yang sia-sia. Tugas kita mah apapun yang terjadi dalam hidup satu doang. Ini bikin kita tambah dekat sama Allah, kan bisa. Oh itu ternyata azabnya atau gimana? Itu bismillah. Yang penting dari setiap kejadian aku tambah dekat sama Allah. Proses buat supaya akhirnya dia nerima, kita aja 5 tahun. Dan yang lebih dari saya lebih banyak, mungkin di sini dia udah berapa belas tahun. Kemarin ibu-ibu yang nemenin kami cerita 11 tahun tuh baru punya keturunan. Syekh Ali Jabir tahu? 17 tahun tuh anak pertamanya. Syekh Ali menghafal Quran, segitu baik budi, segitu berilmu, segitu solehnya. Nabi Zakaria lebih parah, 80 tahun menurut sebagian riwayat. Tapi ini bukan lagi adu nasib, tapi ya ternyata ada jalan bahagia meskipun ada yang menjadi seperti itu. Walaupun sama waktu. Tapi setiap kepahitan sambil nangisnya juga gak ada yang sia-sia. Yang ada cuma gue kalau gak gugurin dosa, gitu aja. Jadi ya saling menguatkan aja. Saling menguatkan. Kadang wanita itu ya, nggak perlu dijelasin pakai logika, itu kan pahala apa segala. Kadang jadi suami atau jadi keluarga hanya perlu menyediakan bangku tempat dia bersandar. Setidaknya buat dia tahu bahwa akan ada satu orang ini akan selalu mendukung dia apa adanya di sini. Dari karena kalau lagi kayak gitu, lagi sering kecewa, ini secara ini begini, nggak ngerti, nggak akan peduli. Tapi kalau cuma kita rangkul, kita nangis selesai. Setidaknya Allah ada satu orang yang akan selalu mendukung aku, memahami aku pada itu fungsi keluarga, fungsi suami yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa jadi saling jalanin perannya. Sisanya ya, nanti akan ada waktunya di sini. Ya. Langsung kembali nanti insya Allah. Ya. Mulai beliau ya. Waktu punten ya. Ini sebelum doa ada sofak keliling dulu, jadi ini pasukan. Yang ini untuk apa pun sofaknya dikumpulin buat ini ya, buat dukung operasional atau apa. Ya, nanti silakan sambil sholawat keliling ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Saya di sini bahasa untuk juga nanti kita lagi bebasin makan musik.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, berkahi majelis ini ya, ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami. Jadikan sisa usia kami hanya mengajari ilmu saja ya. Ya Allah, berkahi pekerjaan kami di sini ya. Berkahi gaji kami, usia kami, persahabatan kami. Ya Allah, Kau juga mengumpulkan kami di masjid ini. Maka didoakan juga kami dikumpulkan kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Menjadi hamba-Mu yang takut atas dosanya sendiri ya Allah. Tapi yang kami tahu Engkau adalah Tuhan yang lebih luas ampunan daripada murka-Nya, yang tidak pernah mengecewakan doa hamba-Nya. Maka ini hamba-Mu pulang hadapan-Mu ya, ridhoi doa kami ya. Kami titip orang-orang yang kami sayang ya, yang mungkin jauh, suami, anak-anak, keluarga kami, orang tua. Kami titip mereka ya, bahagiakan mereka ya. Tidak perlu sampai mereka tahu apapun kebaikan yang sedang kami perjuangkan di sini ya. Yang penting kumpulkan kami kelak di dalam surga-Mu ya. Pertemukan anak-anak kami dengan orang-orang baik, guru yang baik, lingkungan yang baik, kehadiran terbaik. Gagalkan setiap kali mereka akan bermaksiat. Jauhkan dari orang-orang yang akan berniat buruk ya. Bagi yang belum punya pasangan, anugerahkan pasangan yang soleh-solehah. Bagi yang belum punya keturunan, anugerahkan keturunan yang soleh-solehah. Habis-habislah pemberimu menggendong tubuhmu yang kecil itu ya, dengan tangan lembutnya yang menggenggam jari jemari kamu ya. Kau yang berkuasa yang menitipkan rahim di dalam tubuh kami ya. Kau juga yang menetapkan akan ada bayi tapi tidak di sana ya. Kami hanya bisa berusaha menjadi hamba-Mu yang Kau ridhoi ya. Maka ridhoi kami ya, dengan amalan kami yang ala kadarnya. Tapi yang kami tahu Kau tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun ya. Maka ridhoi kami ya, izinkan kami pulang dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkan kami dari keadaan wafat dalam keadaan su'ul khatimah ya. Kami juga mau selamatkan saudara-saudara kami di Palestina. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menjajah menzalimi mereka ya. Jadikan sisa usia kami bisa seperti mereka beriman kepada-Mu ya. Kami seringkali gelisah hanya karena mungkin mereka bersimbah darah untuk menggapai jannah. Ini hamba-Mu pulang ke hadapan-Mu ya Allah. Ridhoi kami ya. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Anugerahkan kami hati yang qanaah apapun takdirmu ya. Anugerahkan kami hati yang bersyukur apapun ketentuan-Mu ya Allah. Pilih kami jadi hamba-Mu yang husnul khatimah ya.
memberikan kami istiqomah, mengizinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi orang tua kami, ya Allah. Sayangi mereka, ampuni dosa-dosanya, terima amal solehnya, angkat tinggi derajatnya, izinkan kami bisa terus menjadi pahala jariah bagi orang-orang yang kami sayangi. Yang meridhoi lelahnya kami di sini, ya Allah. Ada yang mungkin dijahati oleh majikannya, ada yang mungkin pernah dizolimi, kami yakin kau tidak tidur, ya Allah. Kalau itu bisa menjadi jalan kami tambah kau cintai, kami rindu, ya Allah. Mungkin kau ridhoi kami sebagai hamba-Mu, ya Allah. Kami takut pulang dalam keadaan kau berkah kepada kami, ya Allah. Berkahi rezeki yang kami dapat di sini, ya Allah. Kalau dimakan oleh anak-anak kami, jadikan anak yang soleh-soleh. Kalau dimakan oleh orang tua kami, jadikan mereka ikhlas saja mendoakan kami anak-anaknya. Dan kalau dimakan oleh kami, jadikan itu menjadi bahan bakar kami beribadah lebih taat lagi kepada-Mu, ya Allah. Karena ketika kami kumpul di sini, mohon kami juga kelak di dalam surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, ibu, kakaknya, bangnya. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Terus ngaji terus, masya Allah, mudah-mudahan kita nanti kumpulin di sini nanti juga tidak masuk kuliah. Istiqomah ya, sholatnya tetap aja orang kayak gimana kita tetap jadi orang yang baik ya. Ini mau itu dewi ini. Bayar Rob. C mau. Terus kita yang ini yang mau buku yang udah beli nanti ada sesi foto apa tanda tangan buku, nanti masuk satu-satu ke ruangan itu bila satu karena kalau ada foto. Iya.